Bertolak ke Athena, Yunani, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melakukan lawatan ke 3 negara. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Trismanto memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian aman Cendekia Kapuas 2023 untuk pengamanan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-32. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri melakukan tatap muka dan memberikan arahan kepada personel Polres Biak Numfor terkait netralitas personel, terutama menjelang pemilu 2024. Halo pemirsa, selamat pagi. Halo Presisi kembali hadir edisi Rabu 22 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Halo Presisi selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melakukan kunjungan kerja ke 3 negara. Salah satu agenda dalam kunjungan ke salah satu negara adalah bertemu dengan Uskup Agung Yunani, Hieronymus II, untuk melakukan dialog merawat dan menjaga keberagaman dalam beragama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi oleh Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Yunani, Slovakia, dan Malaysia. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-2, rombongan lepas landas dari Terminal 3 VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menuju Bandara Internasional Eleftherios Venizelos Athena, Yunani, pada hari Selasa 21 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan pers di Sekretariat Wakil Presiden, juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi menyampaikan agenda penting Wakil Presiden dalam kunjungannya ke 3 negara tersebut. Wakil Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani serta pimpinan Parlemen Yunani. Ada pembicaraan bilateral mengenai kepentingan investasi bagi kedua negara. Bagaimana agar Yunani dan Indonesia saling terhubung dengan baik dalam konteks bisnis dan investasi. Bagi Indonesia, salah satu kepentingan yang pokok bagaimana kita membangun ibu kota negara. Kita ketahui bersama itu butuh investasi dan Wapres akan mengajak pimpinan pemerintahan Yunani untuk bisa berinvestasi di situ. Kemungkinannya seperti apa? Atau mungkin di tempat-tempat yang lain di Indonesia seperti pariwisata dan yang lain-lain. Karena Yunani juga kita kenal sebagai daerah kunjungan wisata dan manajemen pariwisatanya di sana dikelola dengan baik oleh pemerintahan Yunani. Masih di Yunani, ini yang juga penting, Wapres diundang khusus oleh Uskup Agung Gereja Ortodok Yunani. Jadi Bapak Uskup Hieronymus ya. Itu saya kira Uskup Agung di Yunani ini pengaruhnya sangat kuat sebagai gereja ortodok. Karena pusat gereja ortodok di dunia itu yang berpengaruh saat ini itu ada 2. Yang satu di Yunani di sebuah tempat di pegunungan apa begitu, dan lalu yang kedua di Santorini, di mana itu di Mesir, di Sinai ya, di Gunung Tursina. Bapak Wakil Presiden diundang oleh beliau ya, Uskup Agung itu untuk berdialog mengenai pengalaman masing-masing negara ya, dalam konteks bagaimana membangun keragaman beragama. Indonesia seperti apa dan Yunani seperti apa. Ini saya kira menarik, nanti juga akan ada pemberitaan lebih lanjut yang di sana selama Wapres berkunjung
ke Yunani itu. Lalu setelah itu Wapres mengakhiri kunjungan di Yunani berlanjut ke Slovakia. Di Slovakia ini ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Wakil Presiden. Pertama adalah tentu saja bertemu dengan pimpinan negara di Slovakia. Kita berharap ya ada semacam saling tukar menukar pengalaman, ya saling tukar menukar pengalaman bagaimana membangun keragaman Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ya kita memberikan hak sepenuhnya kepada umat beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Di Slovakia dengan pengalaman Indonesia yang seperti itu, kita berharap saling tukar pengalaman dengan pimpinan negara itu. Sampai saat ini konon kabarnya di Slovakia sebagai negara kecil belum ada masjid. Nah, sehingga mungkin ada semacam pengalaman tukar-menukar dalam dialog itu dan nanti bisa menghasilkan satu manfaat bersama antara kedua negara. Di samping juga ada Wapres itu bertemu dengan para pengusaha, ya, para pengusaha yang berorientasi untuk produk halal. Ini juga memang menjadi menjadi semacam fokus kinerja dari Wakil Presiden untuk bagaimana meluaskan jejaring halal di mana Indonesia menjadi pusat halal dunia. Diharapkan juga jejaringnya di Eropa bisa tumbuh di situ, gitu ya. Di samping akan dijamu oleh Dubes di sana, tapi juga ada kunjungan ke beberapa tempat yang mungkin nanti akan menjadi peristiwa yang menarik. Salah satunya adalah dialog kebangsaan, ya, dialog kebangsaan dengan sejumlah orang yang ada di sana. Mungkin ada mahasiswa, mungkin ada pengusaha dan yang lain-lain di tempat itu. Lalu kemudian juga di di mana di Slovakia ini Presiden Slovakia itu juga akan menjamu kita, ya, menjamu kita. Dan yang terpenting kalau kita runut dari seluruh kunjungan di Slovakia itu ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimana hubungan bilateral itu mesti kita bangun dalam konteks tadi itu, tukar pengalaman masing-masing dalam konteks bagaimana kita membina keragaman beragama, gitu ya. Lalu kemudian juga ada bertemu dengan Islamic Foundation dan ketemu dengan para pebisnis halal di situ. Terakhir, Wakil Presiden akan berkunjung ke Malaysia, akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Di situ juga akan ada acara, ya Global Muslim Business Forum di situ, dan ada pembukaan di situ. Saya kira ini pertemuan yang ya sangat penting, masih terkait dengan bagaimana membangun industri halal ke berbagai negara. Malaysia sama Indonesia, saya kira dua negara yang menjadi pilar penting di dalam membangun Global Muslim Business Forum, halal hub lah, ya. Itu saya kira titik pentingnya pertemuan dengan Perdana Menteri di situ. Lalu kemudian juga kunjungan terakhir kalau nggak keliru itu akan ke Kuching di Sarawak, gitu. Di situ akan bertemu dengan gubernur di Sarawak dan ada dialog kebangsaan di situ. Itulah rangkaian, ya, secara garis besar highlight dari kunjungan Wakil Presiden dari Indonesia ke Yunani, ke Slovakia, dan ke Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Presisi akan segera kembali.